Indonesia dikenal sebagai negara agraris, negara yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dipercaya dapat mendorong perekonomian negeri. Negara agraris juga memiliki arti negara yang mayoritas penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian. Bapak Kusrin merupakan salah satu warga desa yang berprofesi sebagai petani sejak kecil. Nama saya Kusrin, usia 45 tahun. Lulusan saya SMP. Saya punya anak dua, usianya udah 20 tahun, yang satu 17. Saya menjadi petani sejak kecil karena orang tua saya juga petani, jadi turun-temurun jadi petani. Ya maunya orang tua sih, ya petani iya, tapi mudah-mudahan jadi yang lebih baik daripada petani. Sebab petani itu panasan, kehujanan, jadinya ya repot lah. Mudah-mudahan bisa tidak saya seperti petani, lebih baik lagi gitu. Kami juga mewawancarai pemuda sebagai generasi masa depan terkait tanggapan mereka tentang profesi petani. Pertanian itu adalah sangat penting karena semakin bertumbuhnya manusia, begitu pula dengan berkebutuhan untuk konsumsi seperti padi dan lain-lain. Nah, kalau untuk di desa itu ada dua macam. Yang pertama adalah pertanian yang organik, yang murni seperti sawah, kan menghasilkan pari. Yang kedua adalah seperti perkebunan seperti ini. Untuk itu ya mungkin buat saya pertanyaan yang cukup sulit. Karena untuk anak muda juga jarang yang menjadi petani. Dan petani itu tidak tiap saat itu memegang uang. Tetapi untuk saya ya kepinginnya menjadi seorang pekerja kantoran karena dengan gaji yang tetap, fasilitas yang ada. Tetapi saya harap juga banyak anak muda yang ingin menjadi petani karena ya kalau tidak ada yang meneruskan mau siapa lagi. Ya saya hubungan pertanian yaitu orang tua saya memiliki perkebunan seperti ini. Tetapi saya juga ingin ya lahan perkebunan ini untuk pekerjaan sampingan, bukan yang untuk gaji tetap, karena saya ingin untuk menjadi gaji yang tetap dan income dari samping yaitu tentang perkebunan ini. Setelah kami mewawancarai petani dan generasi mudanya, kami juga mewawancarai salah satu pihak dari dinas, menanyakan terkait data secara keseluruhan dan kebijakan apa yang dilakukan dinas atas solusi permasalahan yang ada. Luas Kecamatan Kayen ada sekitar 9.603 hektar luas administratif Kecamatan Kayen terbagi menjadi 17 desa. Untuk lahan pertanian itu dibagi dua ya. Ada lahan pertanian sawah dan lahan bukan sawah. Jadi untuk lahan sawah di Kecamatan Kayen ada sekitar 4.791 hektar dan lahan bukan sawah sekitar 668 hektar. Jadi dari jumlah petani yang sudah masuk di ERDKK ada sekitar 11.151 orang. Rata-rata petani di Kecamatan Kayen rata-rata di atas 40 tahun ke atas. Meskipun ada sebagian yang 40 ke bawah yang masuk kategori petani milenial juga ada. Mulai ada rintisan-rintisan di Kecamatan Kayen sudah kita identifikasi potensi wilayah ya. Sudah kita mulai merintis petani-petani muda, petani-petani milenial, sudah kita mulai pendataan ya, identifikasi ya. Tapi belum masuk ke rekap, masih sebagian kecil yang sudah kita data. Sebenarnya dari kementerian sendiri sudah mengarah ke arah itu, Mas. Jadi ada namanya smart farming, di mana pertanian itu nggak melulu di lahan berlumpur-lumpur, berkotor-kotor dengan bersama lumpur. Sekarang kan sudah zamannya 4.0 ya, sudah menggunakan teknologi IT dan sebagainya. Jadi pertanian sekarang
pertanian cerdas, ya, smart, di mana menggunakan berbagai inovasi teknologi yang ada, termasuk mekanisasi pertanian, ya. Mulai ada drone untuk menyemprot sawah sudah dikembangkan, kemudian alat mesin traktor, alat tanam dan alat panen sudah menuju ke mekanisasi. Jadi pertanian nggak melulu berlumpur-lumpur dan macam-macam. Misalkan dengan hidroponik itu kan ada, ya. Jadi petani bisa menanam di dalam ruang tertutup tanpa harus bermain lumpur. Di hidroponik kan dengan menggunakan sistem apa itu hidroponik, ya, hidro air, ya, dengan air dengan nutrisi. Jadi media tanamnya nggak menggunakan media tanah pada umumnya, tapi menggunakan nutrisi. Jadi apa yang dibutuhkan tanaman sudah dalam bentuk bahan jadi. Kalau di lumpur kan masih tanaman harus memproses, jadi dari unsur-unsur hara yang ada di tanah diproses. Kalau di hidroponik itu kan sudah siap saji, caranya sudah siap dimakan lah nutrisi untuk tanaman, jadi lebih efektif. Dan termasuk mungkin untuk pertanian milenial bisa mengarah ke pemasarannya, pengolahan hasilnya dan sebagainya. Saya titip pesan kepada kaula muda, khususnya generasi pertanian yang ada di Indonesia, jangan malu bertani. Pertanian itu hebat, karena dengan bertani itu menghidupi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari presiden sampai rakyat jelata. Itu butuh nasi, butuh makan yang diolah dari petani itu sendiri. Jadi jangan malu, jangan patah semangat untuk menjadi petani, tapi harus petani yang smart, ya. Kita harus berkembang, mengembangkan teknologi inovasi yang ada. Ilmu digelar luas, kita bisa mencari ilmu dimanapun, ya. Di zaman teknologi sekarang ini kita bisa googling, bisa searching, ya, medsos dan sebagainya, itu banyak, ya. Terutama ilmu-ilmu yang bisa mendorong semangat, memberi motivasi dan sebagainya, itu banyak sekali. Jangan patah arang untuk generasi muda, terus semangat memajukan pertanian Indonesia. Petani adalah profesi yang mulia. Kita harus menghormatinya, karena berkat merekalah kita bisa makan. Sudah bukan lagi masanya kita fokus pada peningkatan produksi hasil, melainkan regenerasi masa depan petani. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa pertanian adalah fondasi utama dalam mendorong pembangunan Indonesia. Hidup matinya sebuah negeri ada di tangan sektor pertanian negeri tersebut. Tersenyumlah wahai para petani, Tuhan takkan mengkhianati upaya dan kerja keras akan berbuah manis mulai hari ini, besok, dan nanti.